Ada apa Neckerman? Halo guys, Dimas di sini dan hari ini gue mau bertanya, ada apa sebenarnya dengan Neckerman ini? Dulu kita kenal Neckerman sebagai produsen sendal yang baik, yang oke banget kualitasnya, digandrungi anak muda. Tapi kayaknya sekarang mereka mulai meninggalkan branding itu menjadi sesuatu yang lain aja gitu. Kita masih lumayan suka sama sendal yang kemarin, tapi buat kita ini menjadi sebuah pertanyaan yang lebih besar lagi. To the point aja, ini adalah barang made in China. Dengan harga jual 200 ribuan, damn. Gue di sepatu ini gak ngelihat karakteristik Neckerman lagi. Baik kualitasnya, baik feel-nya gitu ya, excitement-nya ketika lihat Neckerman gitu, gue nggak ngelihat lagi gitu. Terakhir kan kita potong-potong sendalnya udah 2 kali nih. Dan ini tidak memuaskan gue gitu sejak awal. Mungkin kalian juga ada yang notice ya, di sini ada apa ya, ini struktur kayak on cloud gitu ya, niatnya mau ke arah sana, tapi ini juga feel-nya bukan yang terbaik. Jadi ya langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Neckerman Dover. Dari uppernya dulu ya. Uppernya ini pasti breathable banget karena bahan knitnya ini ya lumayan berongga. Lumayan kelihatan lah, kalian bisa bernafas lega gitu di sepatu ini kaliannya maksud gue. Terus dikasih material seperti TPU, di sini ditempelin, dipanasin, ya sama ini juga dan logo Neckerman-nya. Tapi nggak ada yang spesial, gitu aja gitu. Looks-nya cheap, feel-nya cheap, nggak ada yang oke banget gitu. Meski gitu, karena bahannya knit ini lumayan agak mayan. Jadi kalau kalian punya kaki yang lebih lebar, ini fitnya akan lebih baik. Ya kalian bisa agak nge-stretch inilah material uppernya. Overall feel-nya aneh, jujur. Buat gue uppernya ini aneh. Jadi nggak yang super spesial gimana banget. Dan kalau boleh gue kasih rating, ini 6,5 dari 10 di kualitas upper ya. Oke, kita masuk ke bagian sole. Ini adalah sole injection molding seperti yang kalian suka lihat lah ada di brand lokal yang 100 ribuan gitu ya. Tapi moldingnya itu loh, gue kok dikecewakan ya rasanya. Gue tuh punya ekspektasi lebih loh dari Neckerman. Coba lihat deh, ini tuh rongga-rongganya nggak padat, apalagi di sini. Nih, ini kayak apa ya? Ya kalian bayangin sendirilah di bagian ininya. Kok gue patah hati gitu ya. Gue tuh bingung waktu pertama kali cobain pakai sepatu ini, ada suara psh, psh, gitu. Gue nggak ngerti itu apaan. Kalau kita nonton Gundam gitu ya, kalau Gundam jalan itu kan ada kayak semacam air suspensionnya pakai udara gitu ya. Jadi bunyi kalau dia ngelangkah kakinya. Nah ini bunyi kayak gitu, tapi not in a good way. Kita nggak lagi jadi Gundam man, kita lagi pakai sepatu. Ini ternyata rongga-rongga inilah yang mengeluarkan suara-suara aneh tadi. Segede ini loh rongganya. Untungnya grip si alasnya ini yang meskipun masih satu bahan ya dengan si bagian midsole-nya sama outsole-nya itu nggak ada, jadi semuanya jadi satu. Ini gripnya di lantai basah lumayan oke aja. Yang aneh di lantai licin kering itu malah licin. Gue nggak ngerti kenapa. Feel-nya, omong-omong ini sepatu yang harusnya agak berat, tapi di 300-an lebih gram, ini tuh rasanya agak ringan. Itu sih mungkin sisi positif yang bisa kita liatin juga ya. Nah, sedangkan untuk ini ya, teknologi yang kayak on cloud-nya ini, rongga-rongga ininya, tidak ada fungsi nyatanya. Jadi ini hiasan aja alias gimmick aja gitu. Gue nggak ngerasa ada distribusi berat yang oke sampai bikin jadi empuk banget, enak banget. Nggak ada juga gitu. Nggak works-nya kenapa? Karena ya mungkin ya si molding sole-nya juga nggak bener gitu, nggak terlalu padat. Apalagi bukaan di sininya kan kecil. Ini dari luar kayak gede, begitu masuk ke dalam tuh kecil. Jadi makin dalam makin kecil.
Jadi kalau memang mau bekerja kayak punyanya OnCloud, harus dibikin agak gede. Ya kalian lihatlah Stride, dibikin gede gitu ya, meskipun bahan beda, molding beda, tapi dia works, dia berfungsi. Karena ukurannya, kalau segini, ini gimmick man. Jadi dari segi sol, ya solid 5 dari 10. Kemudian untuk pemakaian ya, ini rasanya aneh banget. Gue nggak terbiasa pakai high heels ya. Ini dari feel yang gue rangkum ya beserta teman-teman gue, ini rasanya tuh kayak naik high heels. Bagian belakangnya ditinggiin, bagian depannya itu diflatin. Kayak apa? Gue nggak ngerti istilah high heelsnya apa. Jadi yang ditinggiin depannya, kemudian depannya itu flat banget. Feelnya kayak gitu. Persis banget. Jadinya aneh. Nggak kayak kalian pakai sol air unit yang air unit ditinggiin gitu. Nggak kayak gitu. Ini bener-bener aneh aja. Feelnya kayak high heels. Ya meskipun cuma kayak 2-3 cm gitu ya. Tapi berasa gitu. Heel dropnya juga 2 cm-an. Ini lumayan banyak. Ya. Buat dipakai jalan pun lama-lama nggak enak gitu. Posisi kaki nanti gue liatin ya. Ini gue ada indikasi hammer toe-nya juga. Kita lihat sama-sama ya gimana visual kaki gue di dalam sepatu ini. Nah, kayak begitu. Jadi untuk feel-nya enggak juga. Nggak ada yang spesial gitu ya. Ya begitu aja. Solid 5 dari 10. Di dalam bentuk konstruksi gue nggak akan rating juga ya. Gue paling kasih catatan aja. Percuma gue rating juga karena kan ini molding. Moldingnya nggak oke, jahitan-jahitan strobalnya di sini juga nggak oke, khas banget sepatu Cina yang diproduksi murah, sorry. Tapi itu emang kenyataannya. Well, haruskah gue rating? Kayaknya nggak ya. Percuma juga gue rating gitu ya. Jadi ini sepatu yang agak aneh. Tambahan terakhir, insole sepatu ini juga nggak ada yang spesial. Ini kalau kita lihat kompetitornya ya, yang brand-brand lokal, banyak yang pakai struktur insole kayak gini, tapi materialnya beda. Mereka pakai yang lebih enak gitu. Ini empuk, tapi ya udah biasa aja gitu. Dan gue kasih rating total buat sepatu ini 5,5. Dengan catatan gini loh, kenapa kalian ngeliat gue ngerating serendah ini? Kita ingat-ingat lagi, Neckerman ini bukan barang murah. Ini bukan barang di bawah 100.000 loh. Ada harganya gitu ya. Sedangkan brand lokal sekarang juga banyak yang main di harganya Neckerman dan mereka bisa dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal bisa melakukan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih meyakinkan gitu ya. Even yang 100 ribuan yang di molding juga. Nah, gue ngelihat ini ya buat apa men lu produksi di Cina tapi kualitasnya kayak begini. Pasarnya ada yang mau makan atau enggak? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Kasihan loh kaliannya, bukan pasarnya ya, pasarnya tinggal ninggalin Neckerman aja, tapi kaliannya Neckerman lama-lama ditinggalin. Mungkin kalau kalian jualan di daerah-daerah, ya kalian kan sistem distribusinya masih kuat ya, mungkin sekarang masih laku, tapi apa kabar? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun lagi. Di saat brand-brand lain nih yang udah lebih gede lagi, yang sekarang jualan 100, 200, 300, ini pasti udah grow nih. Nah, mereka kemudian masuk ke daerah-daerah, ke pasar-pasar tempat Neckerman ada, dan menggusur kalian. Cari lagi. Apa yang terjadi gitu, kalian bawa barang kayak gini, terus adu sama barang-barang mereka udah. Kalian pasti bakal angkat tangan gitu. Apa nggak mending kerja sama aja dengan brand lokal lain, terus bikin produk collab, didistribusin sama kalian Neckerman di daerah-daerah dengan price point yang ini, mungkin gue rasa akan lebih laku loh, daripada kalian masih main dengan cara lama, distribusi lama, pakai produk dengan gaya kayak gini. Gue nggak tahu kalian akan survive selama apa lagi. Itu aja mungkin dari gue. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Dimas undur diri. Bye-bye.